Pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi. Kali ini jilid ke-12. Sudah banyak sekali. 12 jilid sudah untuk paket kebijakan ekonomi. Namun ada yang istimewa kali ini karena saya melihat Presiden Joko Widodo turut serta langsung mengumumkannya di Istana Negara Jakarta. Pemangkasan aturan tidak penting menjadi agenda utama dalam paket kali ini. Lantas seperti apa detail paket kebijakan ekonomi jilid ke-12 ini? Bersih-bersih izin berbelit, saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu, ini semangatnya cukup kita apresiasi. Ada beberapa poin sesungguhnya, saya akan menyampaikan sedikit banyak, maka saya akan sedikit lebih cepat. Kita mulai, ini adalah izin usaha. Kita lihat sebelumnya prosedur yang harus dilalui apabila Anda ingin memiliki usaha, ini menarik karena banyak sekali anak muda sekarang yang tertarik menjadi entrepreneur. Utamanya lagi memanfaatkan teknologi. Ketika Anda akan membuka usaha, Anda sebelumnya harus melewati 13 prosedur selama 47 hari. Sekarang dengan adanya paket kebijakan ini dipangkas separuhnya, hampir separuhnya menjadi hanya 7 prosedur saja. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Hanya 10 hari dari sebelumnya 47 hari. Ini menarik sekali bagaimana Presiden Jokowi berani menghabisi peraturan-peraturan ataupun izin-izin yang tidak penting ya menurut saya. Karena ternyata dari 47 hari bisa kok dalam 10 hari Anda mendapatkan izin untuk membuka usaha. Selanjutnya biayanya juga relatif murah dari 6,8 juta hingga 7,8 juta hanya menjadi 2,7 juta rupiah saja. Anda ingin membuka usaha 2,7 juta rupiah saja Anda bisa membuka usaha. Anda bayangkan berapa banyak efisiensi yang bisa dihasilkan dan ini menjadi refleksi banyaknya orang mungkin yang akan membuka usaha resmi. Selanjutnya ada izin. Di perizinan juga sebelumnya Anda membutuhkan 5. Ada SIUP, TDP, akta pendirian, izin tempat usaha dan izin gangguan. Nantinya hanya membutuhkan 3 dari 5 menjadi 3. SIUP dan TDP terbit bersamaan. Jadi ini sangat efisien. Kemudian akta pendirian. Saya ingin mengajak Anda lebih menarik. Ternyata selama ini apabila Anda ingin membuka izin usaha, Anda membutuhkan 2 hal ini. Ini kan saya sedikit bold. Izin tempat usaha dan ada izin gangguan. Untuk apa ini izin gangguan untuk membuka sebuah usaha? Ini kan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan kita. Kemana izin gangguan ini akan disetor? Karena ketika kita memiliki usaha, rupanya ada yang akan mengganggu. Dan untuk apa uang izin gangguan? Jadi hal-hal yang seperti ini yang tidak penting, yang diberantas oleh Presiden Jokowi, ini patut kita apresiasi. Karena ini akan semakin membuat ekonomi bergeliat, semakin banyak yang berusaha, ekonomi akan semakin cepat bergerak. Karena juga efisien yang dilakukan juga patut kita apresiasi. Selanjutnya adalah pendaftaran properti. Saya lebih ke properti, sebelumnya ada 5 prosedur. Oke, kita ke sini lagi. Menjadi 3 prosedur, kemudian waktunya dari 25 hari menjadi 7 hari saja. Kemudian biayanya dari 10,8% dari nilai properti turun menjadi 8,3% dari nilai properti ataupun juga transaksi. Lalu dari perizinan pendirian kita lihat dari prosedurnya itu adalah sebanyak 17 prosedur, nanti akan mengalami penurunan menjadi 14 prosedur, kemudian waktunya lama sekali. Kita lihat 210 hari sangat bertele-tele. Ternyata nanti bisa diselesaikan hanya dalam waktu 52 hari saja. Dan biaya dari 86 juta nanti akan turun menjadi 70 juta. Izinnya ada 4 sebelumnya, sekarang hanya bisa dipangkas menjadi 3 saja, bisa untuk mendapatkan perizinan pendirian. Selanjutnya kita lihat pembayaran pajak, sebelumnya harus ada 54 kali pembayaran, nantinya hanya 10 kali. Ini gila, ini bisa dari 54 menjadi 10. Berarti ada sesuatu yang bisa memang tidak penting untuk dilalui, tidak penting juga untuk dibayar, Anda harus membayar ya. Ini. Dan kita lihat ini nanti tidak hanya itu, Anda juga bisa dipermudah karena Anda tidak harus menghabiskan waktu, energi Anda untuk datang kantor pajak membayar. Anda bisa membayarnya secara online. Jadi betapa banyak kemudahan yang memang sudah seyogyanya terjadi di negara yang menuju negara yang lebih baik sesungguhnya, tidak lagi negara berkembang yang selalu saja terkekang dengan izin yang berbelit. Selanjutnya kita lihat dari pembayaran pajak adalah akses perkreditan. Sebelumnya belum ada lembaga pengelola informasi kredit, nantinya ada izin usaha biro kredit swasta yang telah terbit dan ada sistem jaminan fidusia online bisa diakses pihak di luar notaris. Jadi seluruhnya ada transparansi yang akan diimplementasikan ke depan untuk akses perkreditan. Jadi lebih terbuka. Selanjutnya akses sistem jaminan fidusia terbatas hanya notaris, nantinya tidak lagi di luar notaris juga bisa. Kemudian ada migrasi data online untuk Pulau Jawa. Apabila Anda di Pulau Jawa akan ada migrasi, jadi lebih terbuka lagi dan ada penegakan kontrak.
Selanjutnya penegakan kontrak, sebelumnya penyelesaian gugatan sederhana belum diatur. Nantinya telah ada tata cara penyelesaian gugatan sederhana, kemudian waktu penyelesaian perkara apabila dalam sebuah proses ataupun dalam sebuah usaha terjadi perkara, nanti penyelesaiannya 471 hari, nantinya waktu penyelesaian perkara itu hanya menjadi 28 hari dan 38 hari jika terjadi banding. Lalu dari penegakan kontrak kita perdagangan lintas negara apabila ada ekspor impor di sini sebelumnya menggunakan sistem offline, nantinya akan ada online modul untuk pemberitahuan ekspor barang. Dan tidak hanya itu, dapat hadiah juga dari Presiden Jokowi, dwelling time hanya dalam waktu 3 hari saja. Jadi cukup membantu bagi Anda yang berbisnis di ekspor dan impor. Jadi dwelling time nanti infrastruktur akan diperbaiki sehingga dijanjikan dwelling time hanya dalam waktu 3 hari saja. Kemudian penyelesaian kepailitan, sebelumnya biaya kurator dihitung berdasarkan nilai harta debitur dan waktu pemberesan sebanyak 700 atau selama 730 hari, recovery cost-nya adalah 30%. Nantinya biaya sudah diatur dan dihitung berdasarkan nilai utang maksud saya, berakhir damai dan berdasarkan nilai pemberesan, berakhir pemberesan. Namun ini tampaknya ini harus agak sensitif ya, karena harusnya setiap perusahaan yang ingin melakukan ataupun mengajukan pilot itu memang harus benar-benar pilot. Jangan dalam tanda petik dipilotkan, karena efeknya akan multiplier effect utama untuk para pekerja. Jadi harus ada, pemerintah tampaknya harus lebih sensitif terhadap kepilotan ini, karena jangan nanti ada aksi-aksi yang misalnya sengaja dipilotkan agar kewajiban-kewajiban kepada pekerja yang sudah memberikan loyalitasnya kepada perusahaan tidak lagi dipenuhi. Ini jangan ada yang seperti itu. Pemerintah tampaknya menurut saya harus lebih spesifik mengenai kepilotan. Akan seperti apa? Jangan perusahaan sudah berbisnis, tidak beres bisnisnya, kemudian dipilotkan, hak-hak karyawan tidak dibayar. Saya rasa itu juga patut dicermati lebih dalam lagi oleh pemerintahan Jokowi. Selanjutnya kita lihat setelah penyelesaian kepilotan adalah perlindungan investor mayoritas. Jadi investor mayoritas, investor yang hanya memiliki minoritas itu hanya yang memiliki sedikit saja dalam total kepemilikan saham. Kita lihat sebelumnya peraturannya ada namun kurang sosialisasi. Nantinya peraturan yang ada perlu disosialisasi lebih luas dan juga efektif. Iya dong, harus disosialisasi peraturan apapun termasuk juga paket kebijakan jilid 12 ini harus disosialisasi agar nanti para pelaku industri kemudian juga pengusaha ataupun calon pengusaha bisa lebih paham apa makna deregulasi sesungguhnya. Sosialisasi adalah menjadi kata kunci ketika akan ada sebuah perbaruan dalam sistem, termasuk juga pemangkasan ataupun bersih-bersih perizinan. Prosedur yang memang tidak penting untuk dilalui ternyata bisa dilakukan dan sosialisasi harus dilakukan sesegera mungkin, seluas mungkin. Dan tidak hanya itu, patut kita apresiasi keberanian Jokowi untuk memangkas peraturan-peraturan tidak penting, karena Anda tahu ini efeknya kemana? Ini efeknya ke setoran siluman.